Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Harum dengan NIM 20250080272, kelas MN24M. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan dan menjabarkan tugas akuntansi manajemen yang berjudul Konsep Dasar Akuntansi Manajemen berdasarkan karya buku Sebrariska Manurung. Akuntansi manajemen merupakan sistem informasi yang digunakan oleh pihak internal perusahaan untuk membantu proses perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan. Melalui konsep dasar yang dijelaskan dalam karya ini, kita dapat memahami bagaimana informasi keuangan diolah menjadi alat yang strategis bagi manajemen. Demikian pembukaan dari saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan penjabaran materi. Pada slide pertama, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar akuntansi manajemen menurut karya Sebrariska Manurung dan rekan-rekannya. Akuntansi manajemen merupakan sistem informasi yang dapat dirancang untuk menyediakan data dan laporan yang dibutuhkan oleh pihak internal perusahaan, khususnya manajer, dalam menjalankan fungsi manajemen. Konsep dasar akuntansi manajemen berlandaskan pada kebutuhan informasi yang bersifat relevan, tepat waktu, dan juga dapat dipercaya guna membantu proses perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen tidak hanya menyajikan data keuangan saja, tetapi juga mencangkup informasi non-keuangan yang mendukung efektivitas operasional dalam perusahaan. Selanjutnya, pada slide kedua, terdapat tujuan akuntansi manajemen. Dalam buku Manurung tersebut dijelaskan bahwa tujuan utama akuntansi manajemen adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi manajemen dalam merumuskan kebijakan dan juga strategi perusahaan. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk dapat menyusun perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga untuk menyusun anggaran serta menentukan standar biaya yang akan menjadi pedoman operasional. Selain itu, akuntansi manajemen dapat bertujuan membantu manajemen memilih alternatif keputusan terbaik berdasarkan analisis biaya dan manfaat yang diperoleh oleh perusahaan. Pada slide selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang karakteristik informasi akuntansi manajemen. Dalam buku karya Sebrariska Manurung menjelaskan bahwa informasi akuntansi manajemen memiliki karakteristik fleksibel dan tidak terkait pada standar akuntansi keuangan tertentu, karena penggunaannya hanya untuk kebutuhan internal. Informasi dapat bersifat historis maupun prediktif, tergantung pada kebutuhan manajemen. Selain itu, informasi harus relevan dengan permasalahan yang dihadapi, disajikan secara sistematis serta mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi perusahaan sehingga dapat memudahkan proses evaluasi dan pengendalian. Pada slide selanjutnya, di sini saya akan menjabarkan pengertian ruang lingkup akuntansi manajemen. Konsep dasar akuntansi manajemen dapat mencangkup berbagai aktivitas seperti perhitungan biaya produksi, analisis biaya, volume laba, penyusunan anggaran, pengendalian biaya, serta evaluasi kinerja. Dalam buku tersebut dapat ditegaskan bahwa ruang lingkup akuntansi manajemen sangat luas karena dapat berkaitan langsung dengan kegiatan operasional di dalam perusahaan. Oleh karena itu, akuntansi manajemen berperan sebagai alat bantu yang strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Pada slide selanjutnya, terdapat fungsi akuntansi manajemen berdasarkan karya buku Manurung. Fungsi akuntansi manajemen selaras dengan fungsi manajemen, yaitu terdapat perencanaan, pengendalian, dan juga pengambilan keputusan. Dalam perencanaan, informasi akuntansi manajemen dapat digunakan untuk menyusun target dan anggaran. Dalam pengendalian, informasi tersebut membantu membandingkan antara rencana dan juga realisasi untuk mengetahui adanya penyimpangan.
Sedangkan dalam pengambilan keputusan, akuntansi manajemen dapat menyediakan analisis biaya yang relevan yang membantu manajemen yang menentukan pilihan terbaik. Pada slide selanjutnya terdapat perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Banyak orang yang tidak dapat bisa membedakan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara keduanya. Dalam pembahasan dalam buku karya Manurung dapat menjelaskan bahwa akuntansi manajemen berbeda dengan akuntansi keuangan dari segi tujuan, pengguna, dan juga sifat informasi. Akuntansi manajemen dapat ditunjukkan untuk pihak internal dan lebih menekankan pada kebutuhan manajerial saja. Sedangkan akuntansi keuangan ditujukan untuk pihak eksternal seperti investor dan juga kreditur, serta harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Akuntansi manajemen juga lebih berorientasi pada masa depan, sementara akuntansi keuangan berfokus pada pelaporan kejadian di masa lalu saja. Pada slide terakhir terdapat peran strategis akuntansi manajemen. Konsep dasar akuntansi manajemen dalam buku karya Manurung dan rekan-rekan tersebut menekankan bahwa sistem ini memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan perusahaan ataupun dalam organisasi. Dengan informasi yang akurat dan relevan, manajemen dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengendalikan biaya, serta juga merencanakan strategis bisnis yang lebih kompetitif. Akuntansi manajemen menjadi alat penting dalam menciptakan keunggulan bersaing karena mampu dapat menyediakan dasar analisis yang kuat dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompetitif.